Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rumus if and. Kenapa sih kita harus menggunakan rumus and? Karena ada dua syarat yang harus dipenuhi teman-teman, seperti yang ada di layar kalian masing-masing. Di sini syarat pertama itu adalah buku teman-teman. Jadi selain buku itu gagal. Dan syarat kedua adalah penjualan harus di atas 10. Jadi kalau misal penjualannya di bawah 10 juga gagal. Jadi kalau syaratnya salah satunya nggak dipenuhi itu gagal, apalagi dua-duanya nggak dipenuhi pasti gagal. Oke. Di sini ada nama sales, ada nama produk, dan ada jumlah unit yang terjual. Nah, kira-kira siapa aja sih yang dapat bonus? Oke, kita langsung aja ya ke rumusnya. Sama dengan if buka kurung and buka kurung, kita klik jumlah unit 12 lebih besar sama dengan 10, titik koma, kita klik produk buku, lalu sama dengan tanda petik, ketik buku, lalu tanda petik lagi, tutup kurung, titik koma, tanda petik, dapat bonus, terus tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak dapat bonus, tanda petik lagi, enter, yes. Seperti itu ya teman-teman. Nah, arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus, lalu klik 2 kali. Nah, yang dapat bonus di sini cuma Anti sama Kiranti. Kenapa? Karena hanya 2 orang itu yang memenuhi syarat, teman-teman. Sama saya dikasih warna ya. Nah, di sini Anti sama Kiranti memenuhi syarat. Syarat pertama, buku, benar ya, buku. Nah, syarat yang kedua, penjualannya harus di atas 10 dan Anti mampu menjual buku di atas 10. Begitupun sama Kiranti. Karena memenuhi syarat itulah maka mereka mendapatkan bonus, teman-teman. Sedangkan yang lain gak dapat bonus. Di sini ada Arsila yang berhasil menjual sebuah produk buku. Hanya saja jumlah unitnya itu di bawah 10, cuma 4 yang terjual, teman-teman. Untuk itulah dia nggak dapat bonus. Dan di sini di jumlah unit memang penjualannya ada yang di atas 10. Hanya saja yang dijual itu bukan buku, teman-teman, melainkan ada pulpen, ada pensil, teman-teman, dan itu nggak memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah buku dan penjualannya di atas 10, dan itu wajib, teman-teman, tidak dapat ditawar. Nah, itulah fungsi dari rumus if and, teman-teman. Atau kalau ingin diganti misalkan cukup iya dan tidak, kalian bisa hapus dapat bonusnya, ketik iya aja, sedangkan tidak dapat bonus ketik tidak aja. Seperti ini. Nah, jadi yang dapat bonus iya, dapat bonus tidak, iya. Terserah kalian sih mau diganti apa. Oke, sekarang kita bahas lebih besar sama dengan. Kenapa sih saya menggunakan sama dengan? Ini saya bahas karena soalnya ada beberapa orang yang nggak paham. Oke, sama saya ini diubah ya. 15 ini saya ubah 10. Nah, sekarang kita bahas lebih besar sama dengan. Kenapa sih saya menggunakan lebih besar sama dengan? Agar 10 ini bisa memenuhi syarat, teman-teman. Nah, misalkan sama saya dihapus sama dengannya, teman-teman, maka ini nggak dapat bonus. Kenapa? Karena di sini kurang dari 10. Bacaannya kurang dari 10. Tapi misalkan sama saya dikasih sama dengan, maka lebih besar sama dengan 10. Jadi 10 ini masih memenuhi syarat. Tapi kalau sudah dihapus sama dengannya, maka tidak memenuhi syarat, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi paham ya kenapa saya memakai lebih besar sama dengan 10. Jadi penjualan kalau buku yang terjual itu 10 itu masih memenuhi syarat. Tapi kalau sudah 9 itu enggak memenuhi syarat, teman-teman. Seperti itu. Paham ya? Oke, saya
akan bikin satu lagi, tapi saya males mau bikin tabel. Gimana ya, bikin tabel nggak ya, aku bikin aja deh, nggak apa-apa ya, lama sedikit, yang penting nanti kalian paham gitu ya. Nah, misalkan saya ingin buka lowongan pekerjaan teman-teman, saya ingin buka lowongan pekerjaan, syaratnya itu laki-laki dan umurnya di atas 20. Nah, kita kasih nama dulu, nama, terus JK, jenis kelamin, sama umur. Oke. Oh, kurang satu teman-teman, keterangannya nggak ada. Keterangan. Oke, si warna tuning ini juga tuning. Nah, misalkan namanya Anto, Anti, Anda, Anfal, Anso, terserah ya. Nah, misalkan Anto ini jenisnya laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, Anti ini perempuan, Anda itu laki-laki, Anfal anggaplah perempuan, Anso laki-laki. Ini kan cuma latihan ya teman-teman. Dan umurnya itu, Anto itu umurnya masih 19, lalu Anti umurnya 22, Anda umurnya 21, Anfal umurnya 18, sedangkan Anso umurnya 23. Nah, tadi persyaratannya adalah harus laki-laki dan umurnya harus di atas 20. Tapi 20 itu masih memenuhi syarat teman-teman. Tapi kalau udah 19 itu nggak memenuhi syarat. Jadi 20 itu masih memenuhi syarat, 20 ke atas itu memenuhi syarat. Oke, karena ada dua syarat teman-teman, laki-laki dan umurnya 20 ke atas, maka kita menggunakan rumus if and teman-teman. Sama dengan if, terus buka kurung, and, buka kurung lagi, kita ketik umur 19, ini namanya sel acuan teman-teman, lebih besar sama dengan 20. Jadi umur 20 itu masih memenuhi syarat ya teman-teman. Lalu titik koma, lalu klik jenis kelamin laki-laki, ini juga termasuk sel acuan, sama dengan tanda petik, P, tanda petik, tutup kurung, lalu titik koma, tanda petik. Nah, yang memenuhi syarat itu diterima, dan yang gak memenuhi syarat itu gagal. Seperti ini ya teman-teman, tutup kurung, enter. Lalu arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus, klik 2 kali. Nah, yang diterima itu cuma Anti teman-teman. Loh, oh sorry. Yang diterima persyaratannya kan laki-laki, umurnya di atas 20, L berarti, bukan P. Sorry ya teman-teman, ada error, maklum belum makan siang. Nah, di sini yang memenuhi syarat itu Anda teman-teman. Kita kasih warna sama Anso. Kenapa? Karena mereka memenuhi syarat, yaitu syarat pertama harus laki-laki, dan syarat yang kedua harus di atas 20 umurnya teman-teman. Jadi itulah kenapa hanya Anda dan Anso aja yang diterima. Di sini Anto juga laki-laki tapi umurnya belum 20 tahun. Jadi gagal. Sedangkan Anti sama Anfal itu jenis kelaminnya perempuan, tentu saja gagal karena yang dicari itu adalah laki-laki. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi rumus N itu adalah untuk memenuhi dua syarat teman-teman yang harus dipenuhi, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat mencoba.